Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dimanapun monolog sederhana ini dapat dinikmati, kembali bersama Idarwanto Hikmatologi. Kali ini kita marilah mencoba merenung dengan sesama, berangkat dari hati nurani, anugerah terindah dari Allah Tuhan yang Maha Rahman. Melembut cerdaskan hati nurani adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang berperadaban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca definisi ilmu politik atau politik itu sendiri, maka betapa banyak dan beragamnya. Namun esensi dari definisi, kalau kita ingin mengambil ruhnya, kita ambil saripatinya, maka kita akan mendapati power, kekuasaan yang diatur di dalam konstitusi anak negeri, dimanapun pemerintahan itu ada. Nah, kalau kita mengikuti definisi para sarjana, maka tidak pernah bertemu. Namun jika kita ambil core-nya, intinya, yakni kekuasaan, maka kita tinggal merenda ilmu pengetahuan yang pertalian dengannya. Namun kali ini marilah kita berangkat dari hikmatologi, maka anak manusia akan berpikir berdasarkan kitab suci yang diyakini. Jika saya berbicara Islam sebagai bangsa Indonesia, tentu niscaya, karena kami insya Allah beragama Islam. Nah, berangkat dari syariat Islam, diulang 17 kali setidaknya oleh mukminin dan mukminat. Diulang 11 kali di sholat malam. Diulang 2 hingga 12 kali di sholat pagi duha. Semua menistayakan bahwa membaca ayat politik adalah keharusan. Yang kami maksudkan yakni adalah Maliki Yaumiddin. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam khawatim atau akhir surah Al-Hasr, yang menjadi bagian zikrullah insan mukminin dan mukminat, yakni surah ke-59 ayat 23, Wallahullazi la ilaha illahu al-malik al-quddus. Jadi Maliki Yaumiddin itu adalah al-malik al-quddus, Maharaja yang maha kudus, yang maha suci. Dengan demikian maka kekuasaan yang diberikan sebagian kewenangannya kepada umat manusia, Khalifatullah fil ard, itu menjadi niscaya kalau suci, sakral dalam tanda petik. Artinya sakral, tidak boleh siapapun penguasanya, raja, presiden,
kepala daerah, atau apa saja sebutannya, maka harus mensucikan kekuasaannya itu. Maknanya bahwa sikap, perilaku, tutur kata harus senantiasa beretika, berperadaban. Jadi tidak perlu menyebut ketuhanan yang berperadaban, karena orang yang bertuhan itu pasti beradab. Tapi orang yang tidak bertuhan pasti biadab. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kekuasaan atau kemahakuasaan Allah Al-Malik Al-Qudus ini kemudian dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 26. Bahwasanya Allah memberikan kekuasaan, ingat, kepada siapa saja. Bukan kepada orang yang paling soleh, bukan kepada orang yang paling baik, bukan pada orang yang paling beretika, bukan kepada orang yang paling beradab, bukan kepada orang yang paling cerdas, yang paling pintar, dan seterusnya. Bukan. Tapi itu kekuasaan, kemahakuasaan Allah yang mutlak. Kita bisa melihat seluruh nabi memiliki akhlak mulia. Namun 3 Fir'aun, Ramses pertama atau Fir'aun pertama, ketiga, dan yang keempat, semua mengaku anal haq, aku adalah kebenaran, aku adalah Tuhan. Nah, kita mengambil dua sisi, dua kutub yang sangat berlawanan. Satu sisi, Allah mengangkat menjadi pemimpin hamba-hambanya, nabi-nabi Allah yang jumlahnya kurang lebih sekitar 124.000. Namun Allah juga mengangkat Fir'aun dan orang-orang yang sebangsanya menjadi pemimpin suatu umat. Itu sekali lagi haknya Allah. Oleh sebab itu, mengkritik pemimpin jika itu keharusan untuk perbaikan kepemimpinannya, tidak tabu, tidak dilarang. Tetapi menjelek-jelekkan pemimpin itu sama dengan menepuk air di dulang, maka mencoreng muka sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada Imam Suhrawardi, ada Imam Ghazali yang semuanya legendaris, membahas tentang sultan, tentang sultaniyah, tentang khilafah. Semua bersumber dari Al-Malik, Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Jadi Allah itu tidak sekedar maha kuasa, tapi maha suci, tapi juga maha menyelamatkan. Karena itu jika ada seorang yang mengatakan bahwa demi keselamatan rakyat, maka pemerintah boleh melanggar konstitusi, harus dipikir kembali. Karena setiap pelanggaran yang disengaja atas peraturan perundang-undangan, apalagi konstitusi, maka cenderung akan menggunakan kekuasaan itu sewenang-wenang. Jadi jangan berdalih bahwa secara teori konstitusi bisa dilanggar karena rakyat segalanya. Rakyat yang mana yang dimaksudkan? Karena rakyat itu kalau di dalam demokrasi Pancasila yang saya kemas ke depannya nanti menjadi deliberasi,
maka harus rakyat itu benar-benar diwakili oleh anggota legislatif. Dan majelis permusyawaratan rakyat itu mestinya ideal masih menjadi majelis atau lembaga yang tertinggi di Indonesia ini. Karena dengan semua neben, semua sejajar, maka tidak ada yang memiliki kontrol lebih dari masing-masing lembaga. Reformasi harus dimaknai juga tidak saja kembali kepada kesakralan, namun kesakralan itu harus diwujudkan dalam pengijawantahan nilai-nilai Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengkaji ilmu politik adalah mengkaji Al-Fatihah, khususnya Maliki Yaumiddin. Namun, laki-laki Maliki Yaumiddin itu tidak berdiri sendiri, tapi kait berkelindan antara ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, hamdalah, sampai Anas bagi mukminin dan mukminat. Kait kelindan tidak bisa dipisahkan. Kita hanya terbatas berbicara dalam pemisahan, namun dalam praktek terus menyatu padu. Itulah cara berpikir hikmatolog. Itulah hikmatolog. Mudah-mudahan bangsa ini semakin hari semakin dewasa, semakin baik dalam menata kehidupan Indonesia tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.